ikhwatul iman, ya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan orang yang mengikutinya insyaallah sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka insyaallah thalabul ilm, kita mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada yang insyaallah akan dibagikan, di-sharekan untuk hari ini akan bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Adapun untuk acara pembukaan pelatihan dan seminar nasional Rehab Hati Qurani, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua tasmi' Al-Quran Santri Ma'had Darul Fatah. Kemudian sambutan dari Mudir Ma'had Darul Fatah Pangkal Pinang, Ustaz Husnul Anam LC. Dan setelah sambutan kita berlanjut ke acara utama, yaitu pelatihan dan seminar yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesi dan tim yang akan dipandu oleh Ustaz Abdul Ghafur LC. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, kepada Ustaz Nuruddin Al-Indonesi untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya lah kita bersyukur, meminta pertolongan, meminta perlindungan serta petunjuknya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha pengasih dan penyayang, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para kekasihnya, orang-orang yang dia cintai dan mencintainya, kemudian kepada para sahabat, sahabiahnya, para ahlul baitnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'ahnya, juga kepada para ulama penerusnya, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang menjadi tiang, para ulama yang membawa cahaya cahaya kenabian, cahaya sunnah kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang lurus, umatnya yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya yang tidak tergelincir, umatnya yang senantiasa tegap dalam sunnah, umatnya yang senantiasa mencintai dan mengaplikasikan, menyimpan sunnah dalam hatinya sehingga ia menjadi cahaya untuk kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuhafillah rahimahullah. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali pagi ini begitu memasuki ruangan ini. Subhanallah, pesertanya semuanya tidak ada yang telat. Menakjubkan sekali, ternyata di Pulau Bangka Belitung ini banyak wajah-wajah yang bercahaya, banyak wajah-wajah yang menyimpan harapan, banyak wajah-wajah yang merindukan cahaya sunnah ini, banyak wajah-wajah yang merindukan Al-Quran, banyak wajah-wajah yang kehausan untuk menyelami samudra ilmu, samudra hikmah yang tersimpan di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Pagi ini, hingga siang ini, hingga sore ini, hingga besok sorenya lagi, selama kurang lebih dari 20 jam, saya ingin persembahkan diri saya, jiwa raga saya kepada Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya,
dengan harapan sepulangnya dari sini para peserta audiens tidak hanya sembuh, namun juga berubah kehidupannya. Tidak hanya sembuh sesaat, namun sembuh permanen dunia dan akhirat dan abadi hingga ke surga. Amin. Baik. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras siang dan malam, bekerja dengan penuh disiplin iman, bekerja dengan penuh harap dan keridhaan kepada Allah untuk tercapainya acara ini dengan sukses. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Allah lah yang akan membalas kebaikannya. Mudah-mudahan kebagian berkahnya daripada Al-Quran ini. Saya berdoa mudah-mudahan para panitia tidak luput dari materi ini, karena biasanya panitia yang tidak kebagian, para peserta yang menikmati, para panitia yang capainya. Mudah-mudahan juga kebagian hikmahnya dan kebagian ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap seluruh ilmu yang ingin disampaikan saya ini, karena barangkali ini yang pertama dan terakhir saya ke pulau ini, karena sangat padat sekali undangan-undangan yang datang. Sementara saya pun harus memperbaiki diri, harus menuntut ilmu juga, karena ilmu itu adalah senjata, Ibu semuanya. Dan ruqyah syariah ini bukan satu-satunya amal, ya. Namun saya menyadari bahwasanya ada efektivitas dakwah dalam tauhid. Ada efektivitas dakwah tauhid dalam ruqyah syariah ini. Ruqyah syariah ini akan menggiring Anda, Bapak Ibu semuanya, untuk mencintai sunnah dan mengerjakannya selain yang wajib, dan tentunya didasari oleh fondasi tauhid yang kokoh. Karena kesehatan saat ini, sebelumnya, dan sampai nanti akan tetap menjadi kebutuhan primer bagi diri kita. Betul apa tidak? Menjadi kebutuhan. Dengan sehat kita bisa leluasa beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, dan berjalan dengan tegak dalam fisabilillah ini. Dengan sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan mental yang kuat, musuh-musuh Allah akan gentar kepada kita, termasuk para syaitan di dalam. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin bertanya, apa niat Bapak Ibu semuanya datang kemari? Menuntut ilmu karena Allah. Ada yang lebih spesifik? Ada yang ingin diterapi? Ada yang ingin diterapi? Ada. Ada yang ingin menjadi terapis? Ada. Mau diruqyah apa ingin jadi peruqyah? Mau sembuh atau nanti bisa menyembuhkan juga? Keduanya ya. Baik. Mau sembuh sementara apa permanen? Mau sembuh dunia saja apa dunia akhirat? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak datang ke sini dengan segudang masalah, ya, saya terima seluruh masalah itu dan titipkanlah pada saya, insya Allah. Tunda di ruangan ini dan pulang dengan jiwa yang lapang, insya Allah. Karena seluruh problematika kehidupan, termasuk penyakit, disebabkan oleh syaitan. Syaitan yang bersembunyi, syaitan yang terkutuk, ya, syaitan yang bersungguh-sungguh dan bersabar setiap saat untuk menggelincirkan kita ke dalam neraka. Mereka mengguncang kita dengan penyakit yang tidak ada obatnya atau sulit obatnya, kemudian membuat kita pergi ke wali-wali syaitan. Siapa wali syaitan? Dukun. Jangan pelan-pelan. Dukun. Dukun itu Pak, di zamannya Rasulullah SAW, ya Ustaz, hukuman buat dukun itu dipukul lehernya dengan apa? Pedang. Dipukul lehernya dengan pedang, Bapak Ibu semuanya. Banyak masyarakat Indonesia yang masih sering bersilaturahim ke dukun ini, mengunjunginya, menyanjungnya. Ya, saya percaya saat ini sudah tidak ada dukun-dukun hitam, ya. Sekarang ini sudah bertransformasi menjadi dukun-dukun modern atau dukun-dukun putih. Bapak Ibu semuanya, dukun-dukun menjadi superstar, menjadi bintang di televisi. Nah inilah, kami hadir di sini, begitupun para panitia seluruhnya yang bersemangat untuk mengadakan acara ini, termasuk para ibu-ibu, ya. Ini adalah satu semangat untuk menggeser posisi dukun ini. Setidaknya jangan menjadi superstar mereka, jangan digandrungi masyarakat. Setidaknya meskipun mereka tidak hangus, setidaknya meskipun mereka tidak rusak,
tidak hancur, setidaknya mereka bangkrut kita tinggalkan. Atau setidaknya kita tidak bergantung kepada mereka, kita punya pegangan, kita punya senjata untuk memperkuat, membentengi diri kita agar tidak disentuh dengan mereka. Setuju? Setuju ya. Baik. Selama kurang lebih 3 jam menjelang zuhur ya, 1 jam setengah, 2 jam setengah barangkali menjelang zuhur, insya Allah kita akan mulai menggali lebih dalam tentang terapi Al-Quran. Jadi terapi Al-Quran ini adalah cabang daripada ruqyah syar'iyah. Kemudian ruqyah syar'iyah ini adalah cabang daripada Tibun Nabawi. Tibun Nabawi atau kedokteran ala Nabi itu ada 3. Yang pertama hijamah, ya, Rasulullah menganjurkan ini. Yang kedua ruqyah syar'iyah, dan yang ketiga ini adalah herbal, pola makan, pola hidup, pola pikir yang baik. Ya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan pelajari dari satu sudut saja, yaitu ruqyah syar'iyah yang menjadi ruhnya seluruh pengobatan. Jadi kalau Bapak datang ke sini dengan pengetahuan Tibun Nabawi sebelumnya dengan ahli herbal misalkan, akan ditambah dengan ruhnya yaitu ruqyah syar'iyah. Kalau Bapak Ibu semuanya tahu tentang bekam, akan ditambah dengan ruhnya yaitu ruqyah syar'iyah. Kalau Bapak Ibu semuanya saat ini sudah mengetahui tentang ruqyah, kita akan tambah perkokoh lagi dengan rehab hati. Jadi rehab hati Qur'ani, atau lebih dikenal dengan rehab hati, merupakan sebuah sinergi pelatihan, motivasi, dan tazkiyah an-nafs. Jadi sebuah sinergi yang menggabungkan konsep pelatihan, motivasi, tazkiyah, dan juga terapi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya begitu datang pertama kali akan dirombak mindsetnya, akan direkonstruksi, akan dikuatkan, akan diarahkan kepada akidah dan tauhid yang benar. Kemudian setelah itu baru diterapi dengan Al-Quran, lalu dipahamkan terhadap terapi mandiri. Terapi mandiri, kemudian juga diajak untuk hijrah. Insya Allah Ta'ala biasanya dalam 2 hari Bapak Ibu semuanya sudah berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang lebih gentar, yang tidak takut setan dan ditakuti setan. Jangan sampai ada seorang mukmin yang takut kepada setan. Ini menyedihkan sekali. Cerminan akidah yang rusak, cerminan akidah yang tidak bersih, yang terkontaminasi oleh televisi, oleh media-media sekuler. Bapak Ibu semuanya, di layar dilihat ada 5 konsep setidaknya yang harus kita pahami. Ya. Bersyukur sekali Bapak Ibu semuanya hadir di sini, karena memang yang tidak hadir saat ini akan melewatkan sesuatu yang sangat berharga yang menjadi inti atau ruhnya dari pelatihan ini, yaitu selama 2 jam ke depan insya Allah. Jadi pertama kita akan kenalkan pada konsep rehab hati. Sebuah konsep yang menggabungkan antara apa tadi? Pelatihan, motivasi, tazkiyah, dan ruqyah syar'iyah. Pelatihan seperti apa? Seperti ini. Jadi melibatkan Bapak Ibu semuanya, bukan hanya tabligh akbar. Begitu? Men-training. Saya berupaya menduplikasi diri saya menjadi Bapak Ibu semuanya. Saya berupaya menduplikasikan Bapak Ibu semuanya seperti saya. Dan saya tidak akan menghibur Bapak Ibu semuanya, tapi membuat gelisah. Karena seorang trainer yang sukses adalah yang membuat audiens yang gelisah lalu berubah. Baik, yang tadinya mencintai rokok jadi membenci rokok. Yang tadinya mencintai sakau terhadap narkoba menjadi benci terhadap narkoba. Yang tadinya lemah, lupus, lungse, ngantuk, pulang menjadi segar, kuat, bugar. Yang tadinya takut setan, pulang tidak takut setan dan ditakuti setan. Yang tadinya beriman lebih beriman lagi insyaallah ta'ala. Yang tadinya kufur menjadi syukur insyaallah. Yang tadinya hampir putus asa menjadi apa? Menjadi lebih semangat, lebih menggebu-gebu. Begitu ya, siap tidak? Nanti saya punya salamnya. Ketika dalam kondisi memuncak, saya akan angkat jari saya dan saya teriakan ahad dan ahad. Bapak Ibu semuanya jawab apa? Takbir. Allah. Boleh saya ceknya? Ahad dan ahad. Nah, belum seberapa, ini baru 3% ini. Sampai 100% ya. Karena dengan takbir itu setan pergi. Bapak mau bersama setan atau biar pergi saja dulu setannya? Biar pergi selama-lamanya. Ahad dan ahad. Masya Allah.
Jadi kalau ada setan yang mulai ganggu-ganggu di ruangan ini, takbirlah yang kuat dengan satu komando. Ya, Bapak Ibu semuanya siap ya? Baik. Jadi yang pertama kita akan pelajari konsep daripada rehab hati ini. Kenapa rehab hati? Kenapa tidak langsung ruqyah saja? Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya mau membangun hotel ini menjadi 500 lantai ke atas, hal apa yang pertama kali dilakukan? Satu jawaban. Salah semuanya. Pertama harus dihancurkan dulu bangunan ini. Betul apa tidak? Iya, salah semua kan? Makanya jangan ngantuk, ini sudah siang. Jadi pertama kali hancurkan dulu, ratakan dulu, baru gali fondasi yang baru. Itu yang harus kita lakukan. Banyak orang yang ingin berubah, banyak orang yang ingin mengubah kehidupannya, namun tidak mau menghancurkan pemahamannya yang jahil dan dahulu. Betul tidak? Kita harus konsep ulang, rekonstruksi lagi. Nah ini dia, rehab, ya, rehab jiwa, rehab hati. Pernah mendengar bengkel hati? Nah, ada lagi radionya Ustadz itu, relasinya beliau kemarin apa? Suluh kolbu, ya. Ada lagi manajemen kolbu, ada lagi ESQ, ada lagi banyak sekali. Namun ini lebih khas, insya Allah. Bapak Ibu semuanya lebih dahsyat karena saya tidak hanya ingin membekaskan pelatihan ini pada hari ini dan besok, tetapi selama-lamanya, insya Allah. Selama-lamanya membekas kembali, akan selalu membekas sampai mengubah kita semua, insya Allah. Ini yang pertama. Jadi kita akan konsep, kita akan terangkan sebuah konsep, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya ketika manusia itu sakit, tidak hanya harus dijampi-jampi dengan bacaan. Ruqyah syariah itu tidak hanya baca-baca tip terus selesai. Tidak demikian. Kita akan gali siapa yang membuat kita sakit ini. Kita akan gali hingga ke akar-akarnya. Kita buat mapping problem. Makanya kita harus paham tentang dalil-dalil, definisi, historinya, secara ilmiahnya, secara ilahiyahnya, secara logika wajarnya, ataupun bahkan secara riset-riset ilmiahnya, Al-Quran dan Sunnahnya tentu saja. Kita akan pahami ruqyah syariah itu apa, secara konsepsi dan teorinya. Kemudian kita akan lakukan tazkiyah an-nafs di sesi yang kedua. Tazkiyah an-nafs ini adalah penyucian jiwa daripada kotorannya. Karena orang-orang yang sakit, yang lemah ini adalah sebetulnya tubuhnya sehat, yang sakit adalah jiwanya. Jiwa yang sakit, jadi jiwanya ini sedang tertindih oleh beban-beban yang banyak, ketakutan, was-was, risau. Ini harus dibersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah simulasi. Kita akan adakan simulasi. Saya coba bacakan satu ayat nanti. Bapak Ibu, apa yang dirasakan pada penyakitnya atau pada tubuhnya, pada jiwanya. Yang selanjutnya nanti kita akan demonstrasikan di sini persis. Saya akan minta kepada Bapak Ibu satu saja Bapak yang sakit untuk duduk di depan, kita terapi insya Allah. Hingga Bapak Ibu belajar bagaimana melakukan terapi, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya, dan bagaimana kalau menghadapi masalah-masalah. Baik, kemudian berikutnya akan ada praktek. Bapak Ibu diajak untuk praktek melakukannya. Karena setelah training biasanya penyakitnya ketika dihadapkan pada kenyataan, pada realita di lapangan, Bapak Ibu akan berkata, saya tidak punya pengalaman meruqyah. Padahal pengalaman itu tidak didapat kecuali harus diciptakan. Bapak Ibu kalau cari di Bangka Belitung, yang jual pengalaman itu tidak pernah ada. Kita harus menciptakannya. Kalau Bapak Ibu ke Kairo, ya, ke Mekah, ingin mencari pengalaman, ingin mendapat pengalaman, tidak ada yang jualan di sana, tidak ada fakultas yang mengajarkannya, kecuali dia harus diciptakan. Jadi besok nanti akan ciptakan, hari kedua nanti akan menciptakan pengalaman bagaimana cara meruqyah. Bapak meruqyah temannya saja, nah, berpasang-pasangan, ibu juga demikian. Kita akan bimbing. Kemudian yang selanjutnya adalah ada diskusi dan interaktif. Jadi Bapak Ibu semuanya masing-masing siapkan satu pertanyaan terbaiknya. Satu peserta dalam satu hari hanya boleh bertanya satu kali. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai dengan slide yang pertama. Hakikat kesembuhan. Ketika seorang muslim sakit, kira-kira apa yang Allah harapkan? Ketika Allah mengizinkan sihir, penyakit itu kemudian menyakiti seorang muslim, kira-kira apa yang Allah inginkan Bapak Ibu? Agar kita mendekati Allah, betul. Yang lainnya? Agar istighfar, bertaubat, agar sabar, betul. Agar lagi apa? Agar ingat kepada Allah, betul.
Yang lainnya membersihkan dosa kita. Yang lainnya lagi, banyak hal, banyak hikmah ketika manusia sakit. Bisa saja sakitnya kita ini membawa berkah kepada manusia-manusia yang lainnya. Tidak seluruh penyakit itu harus sembuh. Kadang-kadang ia adalah obat untuk meruntuhkan sikap sombong di dada kita. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ketika kita sakit, ketika anak kita sakit, lalu tidak ada obatnya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Seakan-akan seluruh waktu yang kita upayakan itu tidak berguna. Seakan-akan usia kita, ilmu kita, pengalaman kita, sertifikat-sertifikat yang kita kumpulkan, gelar-gelar kita tidak berguna sama sekali. Bagaimana Bapak rasanya ketika istri Bapak membantah kepada Bapak, padahal Bapak menyuruhnya pada ketaatan, atau tidak menyuruhnya pada kemaksiatan? Bagaimana rasanya ibu ketika anaknya membantah kepada ibu, padahal ibu menyuruhnya kepada sesuatu yang ma'ruf? Seperti runtuh langit ini, betul tidak? Bagaimana rasanya ketika anak kita sakit atau diri kita sakit, lalu kita tidak berdaya? Bagaimana rasanya ketika kita dihadapkan pada satu penyakit yang kecil sebetulnya menurut Allah, tapi bagi kita sangat besar dan kita tidak berdaya? Nah, di sini Allah mengajari kita untuk kembali ke belakang, untuk mulai mencari pengobatan yang sesungguhnya, kesembuhan pada jiwa dan raga kita. Bapak Ibu semuanya, sakit adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Dengan sakit kita bisa berzikir, bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, mendekatinya. Sihir itu dibagi dua. Ada sihir daripada jin dan sihir daripada dunia. Sihir yang lebih bahaya adalah sihir-sihir dunia. Kalau sihir dari setan akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sihir dari dunia akan membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu memilih yang mana? Memilih sehat ya? Memilih sehat, terbebas daripada kedua jenis sihir. Kalau Bapak sudah pergi ke dokter lalu tidak ada obatnya, kata dokter, maka ucapkan hamdalah, obatnya adalah Al-Quran. Kalau Bapak punya penyakit menahun bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, maka ucapkan hamdalah, obatnya adalah Al-Quran. Kalau dokter sudah menyerah tidak ada ini penyakitnya, tapi Bapak merasakan sakit, maka itu sihir, obatnya adalah Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, dan ada kabar baik tadi ya, bahwa penyakit sihir dari setan itu lebih kecil resikonya daripada sihir dunia. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berkumpul di sini, insya Allah sudah terbebas daripada sihir dunia ini. Buktinya sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai pada slide ini. Izinkan saya untuk berdiri. Yang pertama, lihat ke depan. Ketika seseorang sakit, maka 70% kesembuhannya ada pada tazkiyah an-nafs. Kemudian baru sekitar 5%-nya pada terapi Al-Quran atau ruqyah. Kemudian 15%-nya ruqyah mandiri. Dan 10%-nya adalah hijrah. Seseorang tidak akan bisa sukses dengan terapi Al-Quran kalau belum mengikuti tazkiyah an-nafs, melakukan tazkiyah an-nafs. Dan seseorang tidak akan istiqomah dalam terapi mandiri nantinya kalau dia belum diterapi dan belum disucikan jiwanya. Karena buah dari tazkiyah an-nafs adalah istiqomah. Baik. Seseorang tidak akan tertarik untuk hijrah kalau dia belum mencintai sunnah. Dan seseorang tidak akan mencintai sunnah kalau dia tidak tahu keberkahan dan keagungan di dalamnya. Ruqyah syariah ini adalah sunnah. Sunnah Nabi, sunnah para Nabi, senjata para Nabi. Orang-orang tidak akan sembuh dengan sunnah kalau dia membenci sunnah. Karena orang itu ada yang membenci sunnah, Bapak. Dia tidak mampu melakukan sunnah dan juga membenci orang yang melakukan sunnah. Lihat orang pakai jilbab lebar, wah ini Islam radikal. Betul nggak? Lihat orang berjenggot, wah ini teroris. Betul tidak, Pak? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Dia benci kepada sunnah.
Bayangkan, dia tidak mencintai sunnah namun juga membencinya. Ruqyah syariah, ketahuilah ya ikhwah, ini adalah sunnah Nabi yang tidak akan bekerja kepada orang-orang yang membenci sunnah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Nanti kita bahas bagaimana korelasinya, hubungannya. Baik, siap ya? Siap ya Bapak Ibu semuanya? Siapkan gelas yang kosong. Jangan siapkan gelas yang penuh dengan air. Gelas yang kosong akan bisa menampung air, sedangkan gelas yang sudah penuh tidak akan bisa menampung apapun. Bapak Ibu semuanya, lupakan dulu pemahaman yang lamanya, hancurkan dulu, serap yang baru, sampai rumah nanti bandingkan pemahaman mana yang lebih baik, dan pembandingnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi sekali lagi, 70% kesembuhan seseorang ada pada tazkiyah an-nafs. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah an-nafs? Pertama, dari kata tazkiyah itu sendiri apa? Penyucian. Ya, Bapak Ibu semuanya mengenal kata zakat. Tujuan dari zakat adalah untuk apa? Mensucikan harta dan jiwa. Ada yang sedang sakit hati nggak hari ini? Ada ibu? Kalau sedang sakit hati, buka dompetnya dan lihat berapa yang tersisa. Itu biasanya membuat kita sakit. Lalu sedekahkan. Iya betul. Betul loh, sedekah itu mensucikan. Ya. Dawu mardukum bisedekah, kata Rasulullah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Begitu Ustaz. Obati penyakitmu dengan sedekah. Kemarin Bapak Ibu, subhanallah, saya sedang sakit. Sakit hati saya, ya ada sesuatu yang menyakitinya. Kemudian saya undang teman-teman untuk bersedekah di pagi hari. Kalau rumah rehab itu kan gratis ya. Nah, teman-teman yang datang ini pelatihannya pun gratis. Silakan ya ikhwah yang mau sedekah di pagi hari. Jangan sedekah setelah sembuh, sedekahlah saat sakit. Karena sedekah setelah sembuh itu adalah hadiah. Beda pahalanya dengan sedekah. Mereka berduyun-duyun 50.000, 100.000, 5.000, 2.000. Kemudian setelah itu saya merasa tidak enak. Barangkali saya ini memaksa mereka sedekah. Saya sedekahkan 500.000 Pak. Dan 3 jam kemudian kembali 1 juta rupiah Pak. Penyakit kecewa saya hilang, uangnya kembali. Beruntung gak? Beruntung sekali, Masya Allah, tabarakallah ya. Beruntung sekali. Ini Bapak Ibu semuanya, pahala sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah, tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Itu tadi ya. Kembali kepada makna tazkiyah, yaitu mensucikan nafs. Itu apa? Jiwa. Tazkiyah itu mensucikan nafs, itu jiwa. Jadi upaya mensucikan jiwa dari apa? Dari kotoran-kotorannya ya. Karena jiwa itu ada kotorannya, ada sampah-sampahnya. Nah ini dia, kita akan kenali apa sampah-sampahnya. Karena dalam kotoran inilah setan bersembunyi. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada yang diruqyah lalu setannya melawan? Pernah nggak? Nah, setannya itu melawan Pak, sampai melempar aqua. Saya pernah dilempar aqua 600 mili. Waktu saya pakai ini nih, pakai apa nih? Pakai rompi ya. Kemudian pernah juga dilempar tas. Pernah juga menyerang sampai belasan kali. Ya, di Tanjung Enim 7 orang yang menyerang. Di Palopo itu ada 12 orang yang menyerang. Ada yang menjambak dan lain-lain. Kenapa? Kenapa setannya seperti kuat sekali padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran ya, inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya setan-setan itu, tipu daya setan itu lemah. Kenapa setan ini menyalahi Al-Quran atau Al-Quran yang salah? Bukan. Ada sesuatu yang kuat dalam tubuh wanita ini. Ada sesuatu yang kuat dalam tubuh laki-laki ini. Ada kemaksiatan yang kuat. Sehingga setannya bersembunyi di balik kemaksiatan tersebut. Kita lihat maksiat-maksiat apa yang membuat setan itu betah di sana. Ya. Nah ini kemaksiatan ini yang harus dibersihkan. Karena setan ini makhluk yang kotor, mereka senang di tempat-tempat yang kotor. Setuju nggak? Bapak Ibu kalau ada tukang sampah ke ruangan ini, kira-kira berapa lama dia diam di sini? Jangan ruangan ini, rumah ibu Bapak di rumah. Kalau ada tukang sampah masuk ke dalam rumah ibu, berapa lama kira-kira diam di rumah? 1 menit, 1 hari, 1 bulan? 1 menit saja Ustaz, hanya ada beberapa kantong sampah. Baik. Berarti kalau tukang sampah ini diam di rumah ibu selama sebulan, berarti di rumahnya banyak sampah. Betul ya? Itu analoginya Bapak. Berarti kalau setan tinggal di dalam diri kita, berarti di jiwa kita banyak sampah. Kita lihat sampahnya apa. Karena kalau sampah ini sudah dibuang, maka setan itu tidak betah tinggal di sana. Tidak nyaman mereka. Ingin pergi jauh. Menderita. Ini harus dibersihkan. Ya, tazkiyah an-nafs itu penyucian jiwa dari
kotoran. Baik, Bapak Ibu semuanya ingat sebuah figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Sahabat, apalagi mertua Nabi, apalagi Al-Faruq, betul, apalagi Amirul Mukminin, betul. Setan takut ketika Bapak Ibu semuanya Umar lewat tangga ini, maka setan-setan di tangga itu sudah pergi, tidak mau bertemu Umar. Bayangkan, bahkan Umar sudah meninggal pun setan itu tidak mau lewat situ lagi. Ya, Umar bin Khattab ini dahulunya adalah mantan penjahat. Salah satu penjahat kelas kakap di Saudi Arabia. Bapak Ibu ingat doanya, salah satu doanya Nabi, ya Rob, berikanlah kepadaku satu di antara dua. Ya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kenapa? Ini adalah dua penjahat kelas kakap yang ditakuti oleh orang kafir Quraisy saat itu. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi ini siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat ini sedang angkat pedang. Di mana Nabi? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kemudian bertemu dengan adiknya di rumahnya dan bertanya kepada adiknya. Adiknya ini sedang membaca surah apa? Surah Toha. Kemudian melelehlah hatinya. Kemudian Umar berbaiat kepada Nabi. Kemudian Umar bin Khattab masuk Islam dan ditazkiyah oleh siapa? Rasulullah SAW, ya, dibersihkan jiwanya, kesyirikannya. Kemudian setelah ditazkiyah, Umar ini menjadi istiqomah. Sampai kapan Umar istiqomah, Pak? Sampai syahid dan menular kepada kita keistiqomahannya, betul ya? Ketika kita mendengar Umar bin Khattab, terbayanglah dalam diri kita seorang sosok yang ditakuti syaitan, seorang Amirul Mukminin, panglima perang, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mentazkiyahnya dengan sempurna, ya, sehingga kemudian dia menjadi istiqomah, dan keistiqomahan itu menular kepada masing-masing diri kita. Baik Bapak Ibu semuanya. Lalu siapa dahulu yang mentazkiyah Rasulullah SAW? Ayo. Malaikat Jibril dulu turun, ya, kemudian membelah dadanya Rasulullah dan mengambil kotoran dari jiwanya. Kemudian setelah itu Rasulullah menjadi suci dan diangkat Nabi di usia 40. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tertazkiyah, ya, sudah suci, kemudian mensucikan para sahabatnya, istrinya, orang-orang dekatnya, dan para sahabatnya ini mengalirlah istiqomahnya sampai kepada kita semua. Jadi tazkiyah an-nafs itu ditujukan agar melahirkan jiwa yang istiqomah. Sebentar ya, saya mohon. Baik, saya lanjutkan sekali lagi. Jadi buah dari tazkiyah an-nafs adalah istiqomah. Ingat sebuah ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu semuanya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Tidak aku utus Rasul di tiap-tiap umat kecuali untuk menyerukan kepada mereka, sembahlah aku saja. Jadi untuk membersihkan kesyirikan. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, salah satu diutusnya Rasulullah SAW, fungsinya adalah sebagai apa? Yuzakihim, yang mensucikan. Apa yang disucikan saat itu pertama kali adalah kesyirikan dari hati orang-orang Arab jahiliyah dahulu, sehingga mereka menjadi istiqomah. Lihat Arab Saudi sampai saat ini masih istiqomah mereka, ya, masih istiqomah sampai detik ini, menjadi pemimpin bagi orang-orang Islam di sekitarnya. Baik Bapak Ibu semua, itu adalah buah daripada istiqomah, buah daripada tazkiyah, yaitu jiwa yang istiqomah. Ingat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, hati yang sehat itu punya kekuatan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Hati yang sehat itu punya kekuatan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat itu punya kekuatan untuk berjalan menuju negeri akhirat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, mau pulang ke akhirat tidak? Mau nggak? Mau kapan? Bapak Ibu yakin nggak bakal pulang? Baik. Kita akan pulang kampung. Ya, Bapak Ibu ada yang kampung halamannya tidak di sini nggak? Ada. Ada yang kampung halamannya di pulau lain nggak? Ada. Ada keinginan untuk pulang ke sana tidak? Kalau ingin pulang bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Bersiap-siap, karena ini bukan tempat kita yang sesungguhnya.
Bumi ini tempat asing Pak bagi seorang mukmin. Ya, bukan tempat yang selama-lamanya. Nah ini hati yang kuat, hati yang bersih, setelah ditazkiyah nanti akan memiliki kekuatan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya. Coba angkat tangan tadi pagi yang sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak, angkat tangan paling tinggi Pak dengan bangga. Iya. Nah, kan hanya 20% ya. Baik. Ini yang tidak mampu bangun artinya jiwanya masih lemah, Pak. Masih lemah. Kenapa? Dilemahkan oleh syaitan, dilemahkan oleh dunia. Cowok yang gagah itu bukan mereka yang tubuhnya sispek, bukan, tetapi yang mampu bangun subuh berjamaah. Bagaimana Anda bisa dibilang laki-laki sholat subuh berjamaah saja tidak bisa? Bagaimana Bapak Ibu semua? Nah ini dia, ada contoh cerminan kolbu yang sehat. Orang-orang yang kena sihir biasanya tidak mampu bangun pagi hari, betul. Dan malam hari tidurnya lambat. Jadi susah tidur dan susah bangun subuh. Hidupnya penuh dalam kesusahan. Bapak Ibu semuanya, setelah tazkiyah an-nafs, maka jiwanya akan menjadi sehat. Kalau jiwanya sehat, maka syaitannya terhimpit. Baik, tidak lama-lama, apa saja sih yang menjadi kotoran-kotoran jiwa ini? Yang pertama adalah syirik. Ini kotoran jiwa ya. Jadi kotoran jiwa itu pada intinya seluruh dosa besar, dosa kecil. Nah syirik ini adalah dosa yang paling besar, Bapak Ibu semuanya, dari antara dosa-dosa besar. Apa yang dimaksud syirik itu? Syirik itu adalah kondisi kolbu manusia yang mendua. Dia mencintai Allah dan juga mencintai makhluknya. Dia taat kepada Allah dan juga taat kepada makhluknya. Dia berdoa kepada Allah dan juga dia berdoa kepada pohon, gunung, air, tanah, manusia. Ya, begitu. Jadi niatnya tidak lurus. Bapak Ibu semuanya, misalkan Bapak sudah punya istri. Sudah, alhamdulillah. Istrinya sayang sama Bapak tidak? Sayang. Bagaimana kalau sangat menyayangi Bapak atau hanya sayang saja? Sangat menyayangi Bapak. Bapak menyayangi dia tidak? Menyayangi dia. Baik. Bagaimana kalau istrinya ini menyayangi saya juga? Masih sah tidak? Bapak boleh nggak? Ridho tidak? Tidak. Tidak sah Ustaz, istri saya sayangnya kalau dia menyayangi laki-laki yang lain. Begitu Pak. Jadi syirik itu begitu Pak. Dia mencintai Allah tetapi mencintai makhluknya yang dalam kondisi yang sama. Bagaimana ketahuannya? Ketika sayang itu diuji. Ya, Bapak tadi ya. Bagaimana menguji rasa sayang istri Bapak terhadap Bapak dan saya? Misalkan saya mengajak dia untuk makan bakso. Bakso apa kemarin saya? Bakso Sony ya. Kemudian Bapak mengajaknya untuk makan malam di hotel. Misalkan ya Pak ya. Kemudian istri Bapak ini bersama saya makan bakso Sony. Itu dia. Itulah kondisi syirik. Ketika kecintaan itu diuji, lalu pergi kemana kecintaan itu? Nah itu Bapak Ibu semuanya. Ini yang dimaksud dengan syirik. Dan bahkan syirik yang didefinisikan syariat ini ketika kecintaan ini sama. Ya, ketika kecintaan ini sama, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada makhluknya. Jadi syirik ini dibagi dua Bapak Ibu semuanya biar dijelaskan. Yang pertama syirkul akbar atau syirik yang besar. Ini bisa membatalkan seseorang dari keislaman, bisa diusir dari akhirat nanti. Diusirnya ke neraka ya dan kekal di sana kalau mati sebelum bertaubat. Yang kedua adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirkul akbar atau syirik yang besar ini ada 4. Pertama, syirkul mahabbah atau syirik dalam kecintaan. Yang kedua, syirkul ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yang ketiga adalah syirkul du'a, syirik dalam berdoa. Yang keempat, syirkul niyah, syirik dalam niat. Saya jelaskan sedikit. Syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Apa saja yang disebut dengan bagaimana contoh realisasinya dalam Al-Quran tentang syirkul mahabbah ini? Bapak Ibu semuanya, kita lihat, kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Mohon maaf yang belum klik ini. Ayat ini Bapak Ibu semuanya menjelaskan tentang kecintaan manusia kepada 8 hal yang akan menyebabkan seseorang itu syirik. Pertama, kecintaan kepada ayahnya. Kul in kana aba'ukum. Katakanlah jika ayah-ayah kamu. Ayah-ayah di sini tidak hanya ayah kita tetapi leluhur kita. Ada nggak orang yang bangga terhadap leluhurnya? Orang ayah saya dahulu, leluhur saya dulu Raja Majapahit. Sekarang saya punya ilmu. Nah begitu. Dia bangga terhadap ayahnya. Atau dia taat pada ayahnya melebihi ketaatan pada Allah. Taat kepada leluhurnya, tradisi leluhurnya. Ini ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kamu. Katakanlah jika kamu mencintai anak-anak kamu, kemudian wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, kemudian wa azwajukum, istri atau suami kamu, wa ashiratukum, siapa? Keluarga kamu. Lihat. Ayah, anak, saudara, istri, keluarga. Kalau kita mencintai yang 5 ini, nah bentar ya, ini 5 dulu. Ada 3 lagi. Pekerjaan, perniagaan yang kita khawatiri kerugiannya, pekerjaan yang kita habiskan waktu untuknya, dan yang terakhir apa? Rumah-rumah yang kita cintai. Kalau kita mencintai yang 8 ini lebih daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Tadi ya, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka Allah berfirman kepada orang ini, tunggulah hingga aku turunkan ketetapanku. Diancam oleh Allah. Kemudian apa? Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita mencintai yang 8 ini dengan terang-terangan mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tutup pendengaran kita daripada hidayahnya. Bapak Ibu semuanya, siapa yang memberi petunjuk kepada kita ketika Allah sesatkan? Ada tidak? Tidak ada. Meskipun uang Bapak 200 juta pergi ke Singapura untuk berobat, Bapak tidak akan menemukan kesembuhan karena tidak Allah beri petunjuk. Meskipun saya datang ke sini berulang-ulang, Bapak tidak akan datang ke sini karena tidak beri Allah petunjuk. Bapak nanti lihat setelah sampai di rumah, oh, saya baru tahu bahwa kemarin ada pelatihan. Itu orang-orang yang tidak diberi petunjuk. Bahkan orang yang sudah sampai sini pun tidak menyimak. Di pikirannya ada kegaduhan. Nah ini dia, orang-orang yang tidak diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia ya. Ketika kita mencintai Bapak yang 8 ini, melebihi Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka itu sudah masuk syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Kecintaan kita sudah terbagi, tapi ada kadar-kadarnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mencintai anak kita lebih daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka Allah akan uji dengan sakitnya anak kita tersebut. Ketika ibu mencintai suami ibu melebihi Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka Allah akan uji dengan suami ibu. Ketika Bapak mencintai istrinya melebihi Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka Allah akan uji Bapak dengan istrinya. Menakjubkan kan? Menakjubkan tidak? Ketika Bapak mencintai pekerjaannya daripada sholatnya, maka Bapak akan diuji dengan pekerjaannya. Akan habis waktunya. Ketika Bapak mencintai hartanya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak akan diuji dengan harta tersebut. Harta Bapak akan habis dan tidak ada berkahnya. Jadi Bapak semuanya tentang syirkul mahabbah. Jadi jangan berpikir bahwa syirik itu pergi ke dukun saja, bukan. Atau menjadi dukun saja, tidak. Ada syirkul mahabbah. Yang kedua namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ini termasuk syirkul akbar yang akan menggiring kita pada kesyirikan yang besar. Bapak Ibu semuanya pada nar yang ada. Baik, bagaimana contohnya? Bapak Ibu pernah silaturahim ke dukun tidak? Ingatkan terakhir kali kapan silaturahim ke dukun? Ya ingat-ingat tidak apa-apa. Ini kan masa lalu ya, jangan. Kita tidak akan pergi lagi kan? Ya. Dukun itu menyuruh apa waktu itu? Bawa ayam hitam, yang matanya seluruhnya hitam, darahnya hitam, tulangnya juga hitam. Badukun susah nyarinya, cari sampai dapat, begitu kan? Besoknya ibu datang bawa ayam jago. Matanya ternyata ada putihnya, nggak bisa, harus ayam hitam. Begitu kata dukunnya. Ibu pulang lagi cari-cari, nggak dapat Pak dukun. Pokoknya cari sampai dapat.
Nah, ketika ibu mencari ayam ini, itu ibu sudah jatuh dalam syirik ketaatan. Syaitan sedang menguji ibu, sedang menguji ketaatan ibu melalui walinya, yaitu dukun. Ketika ibu taat kepada perintahnya, melebihi perintah daripada Allah, maka di situ sudah jatuh dalam syirkul akbar. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia ya. Apalagi sampai disembelih, dipersembahkan untuk syaitan. Nauzubillah tsumma nauzubillah, jelas neraka hasilnya. Neraka dunia dan neraka akhirat. Bapak Ibu semuanya, menyeramkan sekali hadisnya. Ada dua orang pemuda kata Rasulullah yang melewati lembah, kemudian di lembah itu ada penjaganya yang mengatakan kamu harus menyembelih sesuatu untuk persembahan kepada penguasa di sini. Kemudian pemuda ini tidak membawa apa-apa dan dia menangkap seekor lalat lalu disembelih. Pemuda yang menyembelih lalat persembahan ini lalu dibiarkan masuk. Satu lagi tidak mau, saya menyembelih selain untuk Allah. Dan kemudian pemuda ini dibunuh, Pak. Kata Rasulullah SAW, yang dibunuh ini masuk surga dan yang hidup itu masuk neraka. Bayangkan hanya membunuh hanya menyembelih lalat untuk persembahan. Bagaimana menyembelih ayam? Bagaimana menyembelih sapi? Bagaimana menyembelih kerbau? Dan di Pulau Jawa itu masih banyak. Tiap tahun Pak disembelih satu kerbau dilarutkan ke Laut Selatan untuk Roro Kidul katanya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Bagaimana kalau dilakukan bersama-sama? Ya itu, syirik berjamaah. Sampai bertemu di neraka, begitu Bapak Ibu semuanya. Nauzubillah. Baik, boleh saya satu kisah lagi ya. Di Surabaya, ada orang yang sudah 38 kali diruqyah. Oh, ada yang melebihi rekor ini nggak? Enggak ya. Jadi Pak, dia itu sudah bosan kepada peruqyah dan peruqyahnya juga bosan sama dia. Hampir aja dia putus asa gitu Pak. Kemudian mengikuti pelatihan ini katanya hebat. Saya ruqyah Pak 2 hari 2 malam di pelatihan ini. Ya, bonus bahkan. Dan setannya tetap kuat. Jadi kemarin kekuatannya seperti itu, hari ini pun kekuatannya sama. Wah, saya bilang tidak ada setan yang kuat, tidak boleh. Berarti ada sesuatu yang kuat dalam diri kamu, ada apa? Jadi konsultasi secara pribadi. Dan juga jadi demonstrasi Pak di situ. Ternyata dia bilang, Ustadz, dahulu saya pernah menyembelih kambing. Untuk apa menyembelih kambing? Ya itu disuruh itu Pak Ustadz. Ustadz apa? Ya Pak Ustadz. Oh baik, Ustadz dukun namanya saya bilang. Kemudian Pak Ustadz dukun ini menyuruh menyembelih kambing untuk apa? Agar, ya ini adanya kena sihir. Jadi beliau pergi ke Ustadz dukun gitu ya, ke dukun. Kemudian dukun ini menyuruh menyembelih kambing dan darahnya ini Pak dikubur di bawah pondasi rumah. Susah ya, tapi dia melakukannya karena memang taat. Tadi, ini dia Bapak semuanya. Kemudian setelah dia mengubur kepala kambing di situ, maaf darahnya. Kemudian Bapak Ibu di dalam mimpinya dia didatangi wanita cantik dan berpacaran dengannya, bersetubuh dengannya. Nah, dan laki-laki ini menikmatinya karena wanitanya yang datang ini berganti-ganti Pak wajahnya. Wow, bagaimana Pak ya? Namun Bapak Ibu semuanya, setelah dia punya istri menjadi risih karena dia tidak mau kepada istrinya. Bagaimana ibu yang menjadi istrinya Pak ya? Nah, pemuda ini mendatangi tadi Ustadz dukun tadi, Mbah Dukun, oh Pak Ustadz, begitu namanya. Saya nggak mau didatangi jin ini, hodam ini. Saya sudah bosan, saya sudah punya istri. Kata Pak Dukunnya ini, kalau mau dia hilang, sembelih lagi satu lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, disembelih lagi satu lagi, dikuburkan lagi di sana. Jadi diperjelas syiriknya begitu ya. Setelah itu Bapak Ibu semuanya, ya dengan berlalunya waktu ya itu tadi ya, berjalan berobat ke dokter, ke paranormal, ke habib, kiai, termasuk ruqyah sampai dia bosan di ruqyah dan ruqyahnya bosan kepada dia tadi. Kemudian mengikuti pelatihan di ruqyah masalah juga tidak ada bekasnya. Kenapa sebabnya? Karena dia sempat menikmati dosanya, bersetubuh dengan syaitan di alam mimpinya, dan ini adalah syirkul akbar yang jelas. Bapak Ibu semuanya, kalau manusia seperti ini tidak taubat, maka tidak akan berguna sama sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, karena dia syirik. Ini yang saya maksud ya, bukan pagi-pagi udah bahas syirik ini, mohon maaf ya. Udah ruangannya panas, bahasanya juga panas ya. Ini yang telinga-telinga yang panas mendengarkan kata syirik ini, telinga-telinga yang di jiwanya ada syaitan. Segera
konsentrasi balik dan perhatikan ini karena ini adalah gerbang kepahaman menuju ar-ruqyah asy-syariah yang benar. Baik, Bapak semuanya, syirik apa tadi? Syirkul mahabbah dan syirkut ta'ah. Yang berikutnya apa? Syirkut doa. Syirik dalam berdoa, syirik dalam berharap. Bapak Ibu, udah ada nggak dari rumah yang datangnya ke sini ingin bertemu Ustadz Nuruddin, ingin diruqyah dengannya, ingin disembuhkan olehnya? Ini syirik, Pak. Ada nggak? Pak Ustadz, saya lihat Pak Ustadz di televisi, subhanallah, saya lihat di YouTube cepat sekali menyembuhkannya. Pak Ustadz, tolong sembuhkan saya, Pak Ustadz. Tidak ada lagi harapan saya kecuali Pak Ustadz. Sembuhkan saya, Pak Ustadz. Ini syirik apa? Syirik dalam berdoa, syirkut doa. Itu ya Bapak semuanya. Jadi syirik ini kita menyandarkan hati kita kepada makhluknya. Bagaimana yang baik? Pak Ustadz, saya melihat Pak Ustadz ini meruqyah. Menurut saya baik, itu sesuai sunnah. Ajari saya Pak Ustadz untuk melakukan itu, atau bantulah saya Pak Ustadz untuk melepaskan belenggu-belenggu setan ini, agar nanti saya bisa melakukan ruqyah mandiri. Itu tidak apa-apa. Jangan sampai Bapak Ibu syiriknya sembuh. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya sembuh syiriknya dari dukun, kemudian syirik kepada peruqyahnya. Ini sama saja. Setan menggelincirkan kita. Makanya saya bahas pagi-pagi ya Bapak Ibu semuanya, agar aman saya ini, agar tidak ada yang minta ruqyah sama saya maksudnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir. Insya Allah kalau Bapak Ibu semangat, saya akan berikan 3 kali terapi insya Allah dalam 2 hari, agar jaga semangatnya ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ada syirkun niyah, syirik dalam niat. Baik. Tadi maaf, syirkun kedua saya tambahkan sedikit, ada yang tertinggal. Misalkan Bapak melihat pohon yang tinggi besar. Wahai pohon, kamu kuat sekali, beri aku kekuatan. Boleh nggak? Tidak boleh. Betul nggak? Tidak betul. Ibu bapak lewat ke sebuah lembah. Wahai penguasa lembah sini, izinkan aku lewat. Punten. Gitu. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena penguasa lembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak, Ibu? Bapak lewat pohon beringin, punten yang menguasai pohon beringin di sini, izinkan aku lewat. Ya, permisi begitu. Numpang lewat. Ada yang begitu? Ya. Bapak Ibu semuanya, ini yang disebut dengan tadi apa namanya? Ya. Syirkut doa, syirik kecil sekali, salah dalam berharap, salah dalam berdoa. Baik, ada orang pergi ke gua Pak, bertapak. Wow. Atau pergi ke air terjun, meditasi dengan bentuk tangan seperti ini. Ini simbol setan, simbol setan, melakukan meditasi. Ada orang yang melakukan pernapasan, tarik nafas, keluarin, katanya menyerap energi alam jin. Ya. Ada tenaga dalam, ada prana sakti, kebatinan, marga luyu, satria nusantara, mahatma. Hati-hati, dari mana ini datangnya? Bapak Ibu semuanya, saya sudah sampai ke Tibet. Maaf, bukan Tibet, Makau. Museum de Makau di situ di Cina ya. Ada orang-orang yang sedang begitu sama, melakukan meditasi, pernapasan, tenaga dalam, tapi di tempat-tempat terpisah. Saya bertanya kepada mereka, ya kenapa mereka olahraganya terpisah-pisah begitu ya? Kalau di Indonesia olahraga itu bareng-bareng, saya bilang begitu. Dia bilang, saya brother ya dari India, ini saudara saya, saudara muslim di sana. Dia bilang ini bukan sedang olahraga Ustaz, sedang ibadah. Loh, ibadah? Berarti Bapak Ibu semuanya yang melakukan olahraga pernapasan itu sedang beribadah. Bagaimana hukumnya seorang muslim melakukan ibadah orang kafir? Bagaimana hukumnya? Nah ini syaitan akan masuk ke dalam dirinya. Ya Bapak Ibu semuanya, ini dia ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang ini. Tadi syirkun doa, yang terakhir adalah syirkun niyah. Dalam syirkun doa masih saya ingin menggarisbawahi ini Bapak Ibu semuanya, agar jelas ya. Agar jelas, agar tampak mana teman, mana kawan, dan agar tampak mana yang ingin melanjutkan, mana yang ingin berhenti sampai di sini. Ada enggak Bapak Ibu semuanya, saya pernah punya pasien ingin kaya, lalu dia wiridnya adalah ar-rozak. Ya rozak, 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 ya rozak. Sebanyak berapa? 666. Wah, hafal ini. Oh, 6666. Pernah dapat pasien yang sama barangkali ya?
pengamal. Jadi dia wirid Pak, ingin kaya. Ya Rozak, 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 ya Rozak. Baru 5.900 dia ngantuk. Lalu jatuh tasbihnya. Dia bangun lagi, berapa tadi? Ulang lagi. Ya Rozak, 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 ya Rozak. Baru 6.666 lagi, jatuh lagi. Wah, dia ulang lagi. Sampai berapa ribu dia ulang setiap malam. Karena kata mbahnya, wiridkan ini sebanyak 6.666 selama 40 hari. Insya Allah nanti akan datang hodam malaikat, katanya begitu. Mana ada malaikat yang menjadikan hodam? Mana ada malaikat yang menjadikan pembantu? Mana ada sesuatu yang mulia diundang dengan sesuatu hal yang tidak mulia? Bapak Ibu semuanya, ini yang termasuk ke dalam syirkud doa, syirik dalam berdoa. Salah dia mengharap kepada itu. Baik, misalkan begini Bapak, contohnya ya, Bapak Ibu semuanya datang ke kamar saya di atas, kamar nomor berapa ya? 109. Lalu Bapak duduk di hadapan kamar saya, Bapak zikir, ruqyah, 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 ruqyah. Kira-kira ketika saya buka pintu, apa yang saya lakukan? Wah, saya bilang jangan, ini udah parah, ini bawa rumah sakit jiwa aja. Bukan begitu cara minta ruqyah. Bagaimana? Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustaz, ada waktu Pak Ustaz, saya ingin dibantu sebentar ini, minta diruqyah. Seperti itu kan? Bukan ruqyah, 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 ruqyah. Begitu pun adab kepada Allah. Bagaimana cara berdoa kepada Allah? Penuhi adab-adab dalam berdoa. Betul nggak Pak? Adab-adab dalam berdoa. Lakukanlah wudu, sholat 2 rakaat, menghadap kiblat, mengangkat 2 tangan di waktu-waktu mustajab, setelah bersedekah. Ya, itulah adab dalam berdoa, bersolawat kepada Nabi, bukan melakukan amalan yang tidak sesuai sunnah. Bagaimana Allah menciptanya? Bapak Ibu semuanya, itu dia ya, tentang apa namanya, syirkul doa, syirkul niyah. Syirkul niyah ini syirik dalam niat, yang di dalamnya ada dalam syirkul asghar, syirik-syirik yang kecil. Misalkan Bapak Ibu semuanya, yang Rasulullah SAW sabdakan, yang aku takuti di akhir zaman nanti bukan al-masih dajjal, tetapi syirkus syagiran, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah syirkus syagiran? Yaitu ketika seseorang melakukan sholat, memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat temannya. Ya, seseorang berdiri melakukan sholat, memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat temannya. Itu syirkus syagiran, kata Rasulullah. Apakah itu? Ria dalam beramal. Ingat Bapak Ibu semuanya, di hari hisab nanti ada 4 orang hamba Allah yang komplain kepada Allah. Yang pertama, ya Rob, hamba ini mati di medan perang ya Rob. Hamba mengangkat pedang, mengangkat besi untuk membela agamamu. Sampai hamba syahid di sana ya Rob. Kenapa hamba tidak masuk surga seperti yang lainnya? Kenapa ada hisab untuk hamba? Kemudian Allah menjawabnya, bukan, kamu mati dahulu karena ini disebut sebagai pahlawan kamu. Masuk ke dalam neraka. Syirku, syakir. Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ada seorang ahli sedekah. Ya Rob, aku habiskan hartaku untuk bersedekah, membela anak yatim, membangun masjid. Kenapa aku tidak masuk surga? Allah berfirman kepadanya, bukan, kamu bersedekah dahulu karena ingin disebut sebagai ahli sedekah, sebagai dermawan. Masuklah kamu ke dalam nar. Yang ketiga, ada ahli ilmu. Ya Rob, aku dahulu mencari ilmu sampai ke Kairo ya Rob. Ke Mekah saya putarin semuanya ya Rob, sampai aku bawa seluruh sertifikat. Dan aku mendakwahkan ilmu ini ya Rob. Bukan, kata kamu mencari ilmu bukan dalam rangka takut kepadaku, beramal kepadaku, namun karena kamu ingin disebut sebagai ustaz, sebagai alim, sebagai ulama, sebagai hadis, sebagai kiai. Masuklah ke dalam neraka. Bapak Ibu semuanya, ada yang terakhir. Yang apa ini? Yang terakhir ini ahli Quran. Ahli Quran Bapak Ibu semuanya. Ada seorang ahli Quran menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rabbnya, ya Rabb, dahulu aku membaca Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, namun kenapa aku ada di sini? Allah berfirman kepadanya, dahulu kamu baca Al-Quran karena ingin disebut sebagai qori yang terkenal, maka masuklah ke dalam neraka Sakor, yang paling bawah. Ibu semuanya, ini dia yang disebut dengan syirku syakir. Jadi setan akan menggoda manusia di seluruh tingkatan iman. Rasulullah SAW bersabda, syaitan akan mendatangi umatku di setiap urusannya. Yang bodoh didatangi dari pintu kebodohannya, yang pintar didatangi dari pintu ilmunya, yang kaya didatangi dari pintu kekayaannya, yang miskin didatangi dari pintu kemiskinannya, kesulitannya.
Seluruh dari kita tidak lepas daripada gangguan syaitan. Makanya tidak heran kemarin, alhamdulillah saya meruqyah seorang hafiz 30 juz, hafiz sahabat, yang ternyata dalam dirinya ada gangguan syaitan. Bagaimana syaitan bisa masuk? Lewat mana syaitan bisa masuk? Kita akan pelajari ini agar kita betul-betul paham dan betul-betul lebih menjernihkan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik tadi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua syirkul asghar. Syirik-syirik yang kecil ini termasuk di dalamnya riya. Ada syirku hauf. Pernah mendengar syirku hauf? Syirik dalam ketakutan. Hauf. Bapak Ibu semuanya, di sini ada lautan tidak? Di dalam laut itu ada ikan yang paling besar, ikan apa? Paus. Yakin ada pausnya? Yakin, baik. Lalu Bapak Ibu semuanya bayangkan seorang yang paling besar di sini, Bapak-bapak, terjun ke lautan tersebut dan kemudian bertemu dengan ikan paus, lalu berantem dengan ikan paus. Kira-kira siapa yang menang? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan paham. Bapak yang paling kuat di sini, Pak, terjun ke laut, bertemu ikan paus dan berantem dengan ikan paus. Kira-kira siapa yang menang, Bu? Kenapa ikan paus menang? Karena wilayah kekuasaannya. Bapak Ibu semuanya, kalau ikan paus ini naik ke daratan dan bertemu ibu di dapur dan ribut bersama ibu, sementara ibu sudah pegang pisau dan penggorengan sudah panas, siapa yang menang kira-kira? Ibunya yang menang, karena dapur wilayah kekuasaan ibu. Kata ibu, kamu gak usah dilawan lah, dilihatin aja mati kamu. Bapak Ibu semuanya, ada nggak yang di ruangan ini takut sama jin? Ada nggak biar saya bantu? Ada ya. Fokusnya ke sini, teman-teman. Karena banyak orang yang tidak sukses karena gagal fokus. Ya, gagal fokus. Jangan dengarkan bisikan setan yang fokus. Oke? Fokus di sini. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak berurusan dengan jin, ya, lalu kemudian di alam jin sana Bapak bersengketa, lalu disidanglah Bapak oleh hakim-hakim dari jin. Kira-kira menang atau kalah? Kalah. Lalu bagaimana kalau jin ini masuk ke alam dunia, ke alam manusia, ke alam nyata dan berurusan dengan Bapak, ribut dengan Bapak? Kira-kira menang apa kalah jin itu? Kalau ada jin bertemu Bapak di alam manusia, kira-kira siapa yang lari, Bapak apa jinnya? Ketika Bapak Ibu semuanya, fokus ke sini ya, fokus sini. Takbir! 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 Kenapa tidak takbir? Yang tidak takbir itu ada sesuatunya. Ya. Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak masuk ke alam jin, lalu bertemu dengan jin, berurusan dengan jin, bermuamalah dengan jin, lalu bersengketa dengan jin, siapa yang akan menang? Jin yang akan menang. Lalu kalau ada jin yang masuk ke alam dunia, ke alam manusia, ada jin yang masuk ke alam manusia dan bertemu dengan manusia, kira-kira yang lari ini jin apa manusia? Manusia apa jin? Baik. Dalam kenyataannya, siapa yang lari, manusia apa jin? Kenapa sebabnya? Tidak normal. Itu sebabnya tidak normal. Ada syirku hauf di situ. Ada syirik dalam ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, atau dia lupa bahwa Allah melindungi dia, atau dia tidak pernah minta kepada Allah untuk melindunginya. Betul tidak? Ini adalah penyakit umat, takut sama setan. Lihat di televisi Bapak Ibu semuanya, ada enggak manusia mengejar-ngejar pocong? Selalu pocong mengejar manusia. Ada nggak manusia mengejar-ngejar pocong? Tidak ada. Padahal Bapak Ibu semuanya di sini tidak pernah melihat pocong berlama-lama di alam nyata, betul tidak? Hanya sekilas-sekilas ya. Setan itu hanya sekilas-sekilas muncul. Karena mereka tidak kuat, tidak tahan berlama-lama di alam manusia. Wallahi setan-setan itu tidak akan lama di alam manusia, hanya sebentar. Bapak Ibu semuanya, Bapak kalau masuk ke alam lautan, bagaimana gerak Bapak? Lamban. Begitupun setan ketika masuk ke alam manusia, geraknya lambat. Jadi kalau Bapak melihat setan di alam manusia, melihat seseorang dirasuki setan, jangan takut, takbir di situ.
bertasbih dan bersyukurlah. Saatnya saat ini saya menghinakan kamu, wahai setan. Begitu. Ya. Saat Bapak Ibu semuanya melihat setan di alam manusia, itu adalah saat yang tepat untuk menghinakan setan. Sepakat tidak? Jangan lari ya. Jangan lari. Nanti saatnya praktek, begitu pasiennya bereaksi, dia lari. Larinya paling jauh lagi. Ya, bagus semuanya ya. Baik, ini adalah bagian daripada materi tauhid. Jangan sampai takut sama jin. Buat jin-jin itu takut kepada Bapak. Ya, karena sudah berakhir penjajahan mereka, Bapak Ibu semuanya. Sudah berakhir. Ini sudah hampir akhir jemaah. Masa kita masih takut sama syaitan? Bagaimana mau menang kalau kita takut? Bisa tidak? Sudah berhenti, sudah selesai, saatnya bertahan, saatnya balik menyerang mereka. Setuju tidak? Setuju. Kalau Bapak ingin menang melawan setan, jangan bertahan saja, tapi harus menyerang mereka. Setuju tidak? Setuju. Bapak punya 11, punya kesebelasan. Semuanya bertahan. Bisa nggak menang kira-kira? Nggak bisa buat gol karena semua bertahan, strikernya bertahan, sayapnya bertahan. Ya. Bagaimana kalau 11 orang itu menyerang semuanya, sampai kipernya pun menyerang ke depan, menang nggak? Ada kemungkinan menang, meskipun ada kemungkinan kalah. Tapi kalau seluruhnya bertahan, tidak akan pernah menang selama-lamanya. Apalagi kalau melihat bola jadi takut. Bagaimana akan menang? Bapak Ibu semuanya, ini ya tentang materi yang pertama tentang syirik. Yang kedua, yang menjadi kotoran jiwa kita adalah maksiat. Maksiat ini dilakukan di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Maksiat masa lalu yang kita tahu, saat ini yang masih rutin kita lakukan. Yang ke depan ini yang kita niatkan masih akan melakukannya. Nauzubillah, misalkan dahulu pernah pacaran Pak, terus hari ini pun masih pacaran dan merencanakan 8 tahun ke depan akan pacaran Pak. Ya, bagaimana akan sembuh dia? Karena dosanya pun tetap dia lakukan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Habis diruqyah, pulang dengan jiwa yang enak sambil ngisep rokok. Enak ya diruqyah itu ya. Betul-betul enak sekali, lega rasanya. Sambil merokok. Besok datang lagi diruqyah lagi sambil bawa rokok juga. Bapak Ibu semuanya, kalau di Jampang Kulon, Jampang Suradi, Sukabumi Selatan, orang yang kerasukan itu minta rokok biasanya. Ada nggak di sini yang begitu? Minta kopi ya, plus kopi ya, betul, sama berarti jinnya ya. Baik. Berarti yang merokok itu syaitan. Baik, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu merokok, ada nggak yang baca bismillah? Ada nggak? Merokok, cetek-cetek bismillah. Ada nggak? Tidak pernah ada. Sedangkan kalau Anda makan minum tanpa baca bismillah, siapa yang makan? Syaitan. Berarti yang merokok syaitan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, takut tersinggung ya. Ini contoh kecil Bapak Ibu semuanya. Bagaimana jiwa kita akan bisa disucikan kalau kita belum mau berhenti dari hal-hal yang tidak penting ini. Bagaimana Bapak Ibu semuanya mau bersih dengan Al-Quran kalau di dalam HP-nya masih ada playlist musiknya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, musik itu Rasulullah telah mengharamkan dengan lidahnya sendiri, sedangkan kita menggandrunginya lebih daripada Al-Quran. Betul? Bapak Ibu semuanya harus diketahui bahwa orang-orang yang senang terhadap musik itu adalah orang-orang yang jiwanya sakit. Orang sakit yang senang dengan kesakitannya, begitu ya kata saja. Orang senang, orang sakit yang menikmati kesakitannya, mendengarkan lagu-lagu melankolis, bagaimana akan sembuh dia? Bapak Ibu semuanya, ini dia yang harus dilakukan pertama kali. Ketika kita betul-betul ingin sembuh, kita harus betul-betul totali hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Dari mana? Dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dari masa-masa jahil ke tempat yang lebih baik, kepada sunnah yang penuh cahaya. Apa yang lebih baik daripada sunnah? Tidak ada. Tidak ada. Rasulullah SAW telah mengajarkan seluruh hal agar kita sembuh, sehat, dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi prima. Yaitu ada dalam sunnah. Ruqyah syariah ini bagian daripada sunnah. Barang siapa yang ingin sembuh dengan sunnah, maka dia harus hijrah kepada sunnah. Nomor else, tidak ada pilihan lain. Kecuali tidak mau mengambil ini, maka selamat jalan-jalan. Tidak akan ketemu pengobatan yang lebih baik daripada Al-Quran. Lebih baik daripada Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya sudah paham ya tentang ini. Maksiat. Maksiat dahulu, maksiat saat ini, maksiat yang akan datang.
Saya pernah meruqyah seorang peruqyah, Pak Ustaz. Dia kompetensinya 12 tahun. Wah, jadi sudah 12 tahun meruqyah. Tapi Ustaz katanya setiap saya meruqyah, saya merasa kenyang. Jadi kalau terlalu banyak meruqyah, saya merasa kenyang, begitu Ibu. Baiklah, kemudian Bapak kenyangnya di mana? Di sini. Oh, di dada ya. Baik. Bapaknya duduk. Kemudian saya bacakan Al-Quran dalam sesi demonstrasi. Bapak itu kemudian melengki tubuhnya seakan-akan ditekan oleh sesuatu yang kuat, padahal hanya disentuh. Setelah itu saya tanya Bapak ini, Bapak dahulu sebelum jadi peruqyah Bapak aktivitasnya apa? Dulu saya dukun Ustaz 20 tahun. Jadi dukunnya 20 tahun, peruqyahnya 12 tahun Pak. Ini masih sakit. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah bermaksiat selama 40 tahun, maka jangan ingin sembuh dalam 4 menit, betul nggak? Ada tahapan, ada proses. Ada proses yang harus kita bayar. Dan mari kita bayar tuntas dengan taubatan nasuha, dengan meninggalkan masa lalu yang buruk, dengan hijrah, dengan pindah, dengan sungguh-sungguh mencintai Al-Quran dan Sunnah. Ini yang maksiat yang tidak harus diceritakan. Apa sih maksiat besar kecil itu? Orang-orang yang masih durhaka pada ibunya belum pantas diruqyah. Orang-orang yang belum sholat tidak usah diruqyah. Orang-orang yang masih percaya kepada jimat tinggalkanlah, tidak usah diruqyah, tidak usah diajar. Orang-orang yang masih bangga dengan tenaga dalamnya, ini tenaga dalam saya. Padahal Rasulullah tidak punya tenaga dalam. Padahal para sahabat tidak pernah belajar tenaga dalam. Orang-orang yang bangga bisa terbang, padahal burung bisa terbang lebih sempurna. Orang-orang yang bangga bisa menyelam ke dalam lautan lama dengan ilmunya, padahal ikan lebih sempurna berenang. Orang-orang yang bisa sholat di Mekah katanya. Sholat di Mekah Pak, jam 11 ngilang, dia sholat di Mekah katanya. Habis itu jam 1 balik lagi. Loh, coba tanyakan kepada dia. Makkah dan Indonesia itu beda waktunya 4 jam. Ketika dia jam 11 pergi ke Mekah, maka di Mekah masih jam 7, jam 8 pagi. Kapan sholatnya? Barangkali dia sholat di bawah setan di pohon beringin. Ini Bapak Ibu semuanya, akidah-akidah yang tidak sesuai dibersihkan, lalu hijrah kepada sunnah yang penuh berkah. Baik, selanjutnya ya, maksiat tadi Bapak Ibu semuanya, ini akan menghalang Al-Quran masuk ke dalam jiwanya, ke dalam kolbunya. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin besar penghalangnya. Satu kisah lagi, ada seorang mahasiswi di Padang ini. Nah, Pak Kumbuh, beliau seorang mahasiswi kedokteran semester 8 saat itu, sudah hijrah selama 8 bulan Pak. Kemudian diterapi 7-8 kali sama saya karena saya 2 bulanan di sana. Kemudian tidak ada perubahan sama seperti Bapak tadi. Kemudian saya tanya kepada jinnya, kenapa kamu tidak mau keluar juga? Sepertinya kamu menderita wahai jin di sini, tapi kamu tidak bisa keluar. Jinnya apa bilang? Dengan bangga dia bilang, saya punya istana di sini. Apa Pak? Istana itu bukan rumah ya, palas. Istana yang sangat megah. Baiklah. Apa istana kamu di sana? Apa harta riba? Bukan, kata jin itu. Lalu apa lagi? Beras pusako tinggi katanya. Bapak Ibu yang tahu nggak? Beras pusako tinggi itu Pak, beras yang diambil dari tanah leluhur ibunya. Jadi dalam tradisi orang Padang Pak, seorang wanita itu mewarisi seluruh harta keluarganya, dan laki-laki tidak mendapatkan warisan. Ya, sedangkan dalam Islam perempuan itu mendapatkan berapa? Bukan setengah, 1/3 kan? 1/3. Baik. Artinya Bapak, ada 3/4 harta haram karena tidak sesuai syariat, yang itu menjadi istana syaitan. Bayangkan bagaimana dengan harta riba. Bagaimana dengan harta riba yang jelas-jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang makan harta riba itu berdirinya sama dengan orang yang kerasukan. Ya, ini dia tentang masyaitan. Yang berikutnya hasad. Hasad ini apa? Rasa penyakit di dalam hati manusia. Hasadlah yang membuat iblis dilaknat dari surga kepada neraka. Masih ingat kisahnya. Setelah Nabi Adam alaihissalam disempurnakan penciptaannya, lalu ditiupkan ruh kepadanya, seluruh makhluk disuruh sujud, betul kan? Kemudian fasajadu illa iblis, seluruhnya bersujud kecuali iblis. Kemudian Allah melaknat iblis ini karena tidak mau sujud. Dia dilaknat dari nikmat menjadi laknat, ya. Dari surga menjadi bumi, dan nanti digelincirkan ke dalam neraka. Baik, Bapak Ibu semuanya, kenapa iblis ini tergelincir? Karena dia iri kepada Adam. Ya.
sombong kepada Adam. Dia berkata apa? Ana khairum minha, aku lebih baik daripada dia. Ya, aku lebih baik dari dia. Sombong kemudian tidak mau taat lalu diusir ke dalam. Bapak Ibu semuanya, iblis ini adalah makhluk yang taat sebelumnya. Dia dekat dengan Allah, betul kan? Dia hidup di surga, dia beribadah kepada Allah, berbicara kepada Allah, bahkan setelah dilaknat dia berdoa kepada Allah loh, dia berdoanya. Ya Rob, begitu kan? Ya Rob, oleh karena engkau telah melaknat aku, maka panjangkanlah usiaku hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Artinya dia beriman kepada hari kiamat juga. Tidak semua manusia beriman pada hari kiamat loh. Dan dia beriman pada neraka dan surga. Surga sudah di surga dia. Kemudian dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dilaknat Pak Iblis berdoa, lalu Allah kabulkan tidak doanya? Allah kabulkan. Betapa dekatnya iblis ini dengan Allah saat itu. Bapak Ibu semuanya, setelah iblis ini dilaknat, ini tadi disebabkan oleh apa? Hasad dalam hatinya ya. Setelah iblis ini dilaknat, ini pelajaran yang lainnya. Pernahkah iblis bertaubat? Pernah satu kali. Beliau laknatullah alaih, si iblis ini pernah menemui Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, katanya kabarnya kamu ini bisa bicara dengan Allah langsung. Musa, mintakanlah aku kepada Allah taubat. Aku ingin taubat kepada Allah. Mintakanlah wahai Musa secara langsung. Nabi Musa mengkonfirmasi, betul kamu iblis ingin taubat iblis? Udah bosan kamu bermaksiat? Nabi Musa. Kemudian iblis menjawab, iya aku ingin bertaubat. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah langsung, dan Allah langsung menjawabnya, doa kamu sudah dikabulkan wahai Musa. Katakan kepada iblis itu, kalau kamu mau taubat, aku terima taubat kamu, namun sujudlah kamu kepada Adam. Lalu Nabi Musa menghampiri iblis, iblis, doa kamu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi ada syaratnya. Iblis ini berkata dengan sungguh-sungguh, apa syaratnya wahai Musa? Sujudlah kamu kepada kuburan Nabi Adam. Iblis menerima atau menolak Pak? Iblis menolak, gak mau. Dulu aja waktu dia hidup saya gak mau sujud pada dia, apalagi sudah mati. Saya tidak mau pergi iblis ini. Ini saat ini manusia banyak yang sujud pada kuburan Pak. Itu lebih bodoh daripada iblis. Bayangkan, iblis saja minta kepada Allah, dia minta pada kuburan, pada orang yang sudah mati. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, ini dia ya, ini akidah-akidah yang salah. Jangan dilanjutkan, kita harus ambil akidah yang betul. Kenapa? Ustadz itu kan tradisi disebut. Jangan sampai tradisi membawa kita ke dalam neraka, betul nggak? Ustadz gak enak sama teman-teman Ustadz. Jangan gak enakan. Abu Thalib juga gak enakan. Akhirnya tidak sempat bersyahadat sampai dia meninggal dan masuk neraka. Syariat ini bukan tradisi, Bapak Ibu semuanya. Dan tradisi bukan syariat. Yang akan membawa ke surga bukan tradisi, tetapi syariat Islam yang benar dan lurus. Baik, kita lanjutkan ya. Tentang hasad ini, ibu-ibu, hati yang iri, dengki, dendam sepanjang jalan kenangan yang tidak sembuh-sembuh ini, tidak akan aku maafkan kamu sampai hari kiamat. Itu orang-orang yang hasad dalam hatinya. Atau ada juga orang-orang yang iri ya, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya, tetangganya beli mobil baru, dia yang pusing, muntah-muntah. Iri dia, hidupnya susah. Semakin tetangganya maju, semakin dia terpuruk, semakin dia susah. Dia ingin mengejar orang lain yang sudah sukses berlari dengan tubuh penuh luka. Semakin dia kencang, semakin dia terluka. Jadi sangat sengsara sekali. Nah ini dia hasad dia. Terus cinta dunia. Nah ini ya, cinta dunia tadi, dunia ini yang mana? Yang 8 tadi. Kalau kita mencintai ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, terus siapa lagi? Pekerjaan, perniagaan, rumah, lebih daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, hati-hati Allah akan uji kita dengan hal tersebut. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan dengan keras, dengan jelas, wa iza qara'tal Quran za'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Barang siapa Muhammad engkau bacakan Al-Quran pada seseorang yang belum beriman pada kehidupan akhirat, kepada orang-orang yang belum mempersiapkan diri untuk akhiratnya, maka Allah buatkan hijaban mastura. Allah tutupkan telinganya, Allah tutup matanya, Allah tidak beri petunjuk, Allah halangi Al-Quran dari telinganya. Hijaban mastura. Bapak, sekeras apapun, sehebat apa sound system di sini, ketika dibacakan Al-Quran nanti, di dalam hatinya masih kotor dengan dunia, dengan ambisi-ambisi dunia, atau ingin sembuh dengan niat ingin bermaksiat lagi, maka Allah akan tutup telinganya daripada pendengaran daripada Al-Quran ini.
Allah akan larang Al-Quran ini merasuk ke dalam jiwanya. Allah akan buatkan setan-setan yang turun menemaninya yang membuat kegaduhan. Ingat ya, dalam Quran surah Fussilat ayat kesekian, Allah berfirman di situ, "Wala tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fi." Jangan dengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan, kata setan-setan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita memang belum bersih atau belum bertekad untuk bersih, menjadi bersih, berhijrah, bertaubat, maka Al-Quran yang dibacakan ini akan terhalang dengan berbagai hal. Misalkan dengan kegaduhan di sekitar kita, dengan kegaduhan di dalam jiwa kita, dengan kegaduhan di dalam pikiran kita. Saat di ruqyah tubuhnya sih di sini, tapi pikirannya pulang, jemput anak, ambil jemuran, ambil laundry, begitu ya. Teringat utang, wah, macam-macam. Nah ini dia. Jadi mari kita betul-betul fokus terus. Baik, selanjutnya adalah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Amalan bid'ah itu Pak bagaikan asap hitam yang gelap gulita. Kita tidak bisa melihat apakah orang ini ahli ibadah apa ahli neraka. Ahli ibadah apa ahli surga apa ahli neraka. Karena memang dia merasakan dirinya ibadah. Amalan bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada dosa besar. Kenapa? Karena orang yang melakukan ibadah bid'ah, dia merasa sedang beribadah padahal dia sedang bermaksiat kepada Rasul. Dia menganggap bahwa Rasul belum selesai menyampaikan risalahnya sehingga dia membuat ritual yang baru. Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang orang yang berdosa besar itu, ya ketika dia bertaubat malah Allah lebih sayang kepadanya daripada orang-orang yang berilmu yang merasa tidak punya dosa. Ingat, setan tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia kecuali ada pintunya. Ketika kita melihat nanti ciri-ciri gangguan jin dalam tubuh manusia, maka kita perhatikan diri kita masing-masing. Ini ya, Bapak Ibu semuanya tentang apa ya? Tadi bahasanya tentang ritual bid'ah yang disukai setan lebih daripada dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu justru menggiring kita kepada penyesalan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sementara orang yang melakukan amal bid'ah, dia tidak merasa sedang berdosa. Bahkan diingat pun telinganya panas, diingatkan pun telinganya panas. Dan biasanya di situ syaitan. Baik, ikhwah fillah rahimahullah, tazkiyah an-nafs ini bukan hanya materi ini saja. Kita bisa cek referensi yang lainnya. Dan bukan saat ini saja, bukan hari ini dan besok saja, tetapi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sampai jiwa kita betul-betul bersih dan kembali kepada fitrahnya. Ini dia ya. Nanti bagaimana kondisi jiwa dalam keadaan fitrah akan kita bahas. Baik, jadi tazkiyah an-nafs ini adalah tugas kita semuanya. Tugas kita setiap hari, setiap saat. Sampai kita betul tegap jiwanya. Lalu setelah sukses dengan tazkiyah an-nafs, maka mulailah terapi dengan Al-Quran. Porsinya adalah 5% menuju kesembuhan. Baik. Sudah paham gak kira-kira ini? Sudah mengambil hikmah gak kira-kira ini? Jadi syirik itu obatnya tauhid, maksiat obatnya taat, taubat. Kemudian hasad obatnya apa? Ya, penyakit-penyakit hati ya, pembersihan, perbaikan diri dan lain-lainnya. Cinta dunia obatnya adalah cinta akhirat, dan ritual bid'ah obatnya adalah sunnah. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah membersihkan jiwa kita, lalu kita terapi dengan Al-Quran. Tujuannya adalah meretas belenggu-belenggu sihir yang ada dalam jiwa kita, melemahkannya, bukan membunuhnya. Ya. Syaitan itu tidak akan mati sekali, karena memang tadi punya rumah. Menghancurkan benteng-bentengnya ini agak lama. Baik. Kadang-kadang ada yang 1 kali terapi, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali, macam-macam. Tapi cepat lambatnya seseorang berubah, maka cepat lambat kesembuhannya di sini. Baik, yang berikutnya terapi mandiri tadi. Di sini kita akan ajarkan Bapak Ibu semuanya agar mau dan mampu melakukan terapi mandiri selama sekitar 30 hari ke depan. Ya. Nanti ritual apa yang harus dilakukan, ritual sunnah apa yang harus dilakukan, kita akan ajarkan, kita akan tutorial. Berikutnya baru yang terakhir adalah hijrah. Nah, hijrah ini mengubah pola hidup, pola fikir, ya, pola ibadah, pola makan. Kita mau mengubahnya. Jangan sampai sudah tahu bahwa bekerja di bank itu riba, kita masih senang, ingin upgrade, bangga. Berdoalah kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada hamba pekerjaan yang lebih baik dari ini. Beri hamba jalan, begitu. Kalau kita tahu itu maksiat, lalu kita berupaya untuk menghentikannya selagi kita mampu. Begitu Bapak Ibu semuanya ya, konsep awal daripada hakikat kesembuhan seorang muslim.
Ketika hal-hal tadi sudah Bapak Ibu semuanya tempuh, maka roda kehidupannya akan berputar kembali. Yang jomblo menahun akan segera mendapatkan pasangannya. Yang sudah menikah, tahu jomblo menahun nggak? Sulit dapat jodoh ya. Kemudian yang sudah dapat pasangan tapi belum punya anak akan segera terisi. Yang hidupnya gelisah akan menjadi tenang. Yang hidupnya sempit, terjerat utang akan terbayar. Karena kita punya motivasi dari dada kita ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, roda kehidupan terus berputar. Namun ada yang mendorongnya dengan penuh kesungguhan, dan ada yang mendorongnya dengan keraguan serta ketidakyakinan akan perputarannya, sehingga roda itu menindihnya di bawah terus. Ya. Mari kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk hijrah, insyaallah.